Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Selamat bertemu lagi dalam ibadah di kelas tunas. Selamat datang dan bergabung buat adik-adik yang baru 2 minggu naik ke kelas tunas. Dan kakak berharap bahwa adik-adik terus bersyukur, terus rajin dan setia mengikuti ibadah. Kita akan buka ibadah hari ini dengan sebuah ayat yang kakak ambilkan dari Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, meskipun mungkin saat ini keadaannya belum seperti yang adik-adik harapkan, belum seperti yang kita harapkan bisa bebas seperti dulu, tapi kasih setia Tuhan itu selamanya. Dan Tuhan layak dipuji setiap saat dalam hidup kita. Kita akan buka pujian dengan pujian Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan sebagai pujian ibadah kita yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita buka dalam doa sebelum kita memuji Tuhan ke lagu yang berikutnya. Kita buka dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap hari baru yang Tuhan sediakan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk beribadah, untuk setiap kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Dalam segala keadaan kami mau terus bersyukur karena kami tahu kasih setia Tuhan selamanya. Kasih setia Tuhan bersama kami dalam segala keadaan. Karena Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh menguatkan kami dan ibadah kami sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik tahu tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah peta dan teladan Allah. Adik-adik tahu peta ya? Semua sudah pernah belajar peta. Peta itu adalah sebuah gambaran dari bumi secara datar, menggambarkan bagaimana bumi itu bisa kita lihat melalui peta. Dan kalau hari ini temanya adalah peta dan teladan Allah, artinya apa kira-kira? Artinya kita ini adalah gambaran Allah. Ketika Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, Allah berfirman dari Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Bukankah kita adalah makhluk yang paling istimewa di antara semua ciptaan yang ada? Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi gambaran Allah. Dan itu sungguh kita syukuri dan kita akan pujikan melalui sebuah lagu peta Allah. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik nyanyi di rumah masing-masing. Dalam peta Allah kita diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi suatu saat
mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Dan nyanyikan sekali lagi. Diciptakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan, tapi suatu saat kita telah tersesat, tinggalkan mahkota yang telah diberikannya. Tapi Allah telah berencana mencari yang sesat di Golgota. Dari surga mulia Yesus telah turunlah agar kita kembali dalam peta Allah. Dalam peta Allah kita diciptakan untuk apa? Tadi lagunya mengatakan agar dinyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi dalam peta Allah kita diciptakan agar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita melakukan pekerjaan yang sesuai yang Tuhan mau. Yuk kita coba baca, kita buka Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi mari kita pujikan lagu ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu dengan Kak Thomas. Salam kenal untuk adik-adik yang pertama kali berkebaktian di kelas tunas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh dipertemukan kembali dalam sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mendengarkan dan merenungkan dan mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin Kak Thomas yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Hari ini kita akan membahas satu tema tentang peta dan teladan Allah bagian yang pertama. Mari kita membuka Kejadian pasal yang pertama, ayat ke-26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Kita akan membahasnya dengan sebuah singkatan image. I yang berarti istimewa, M yang berarti makhluk mulia, A yang berarti Adam, G yang berarti gambar Allah, dan E yang berarti ex nihilo. Pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas mengenai I, M, dan E. Manusia diciptakan istimewa berarti manusia diciptakan sesuai rencana dan kehendak Allah. Dikatakan di dalam Yesaya 44 ayat 2a. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Penciptaan manusia sudah dirancang dan direncanakan oleh Allah sendiri. Bukan kebetulan, bukan takdir, dan bukan karena nasib. Coba adik-adik lihat, manusia dari segala suku bangsa, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, dan lain sebagainya. Tidak ada manusia yang terjadi sama persis. Bahkan anak kembar sekalipun selalu ada yang berbeda. Adik-adik pernah melihat sidik jari? Tidak ada dua orang di dalam dunia ini yang memiliki sidik jari yang persis sama. Begitu juga dengan DNA. Setiap orang mempunyai DNA yang berbeda-beda, dan keunikan DNA inilah yang menjadikan setiap manusia begitu unik di seluruh dunia. Adik-adik, coba bayangkan kalau kita manusia dibuat seperti mobil yang dibuat di pabrik, di mana semua mobil dibuat begitu sama, warnanya sama, fungsinya sama, dan kita tidak bisa membedakan antara satu mobil dengan mobil yang lain. Dan setiap mobil dibedakan hanya dengan nomor serinya saja. Tentu kita tidak mau dipanggil berdasarkan nomor seri, bukan? Kita ingin dipanggil berdasarkan nama. Demikian juga dengan Tuhan menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia begitu unik, pribadi per pribadi. Berikutnya, manusia diciptakan terakhir pada hari yang ke-6, setelah semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain telah ada pada hari yang pertama sampai pada hari yang ke-5. Hal itu terjadi karena Allah menciptakan manusia spesial, berbeda daripada ciptaan yang lainnya. Dan manusia paling berharga dari ciptaan yang lainnya. Dan juga Allah mempersiapkan segala sesuatu yang manusia butuhkan untuk hidup di dalam dunia. Sebagai contoh, tumbuhan untuk makanannya, tanah tempat berpijak, udara untuk manusia bernafas. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk mulia. Di dalam Mazmur 8, ayat yang ke-5 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di ayat sebelumnya, pemazmur melihat bulan, bintang, langit yang begitu luas, yang begitu besar, dan ia membandingkan ciptaan lainnya dengan manusia yang begitu kecil. Tetapi di ayat ke-6, pemazmur mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di ayat ini pemazmur menyadari bahwa meskipun secara fisik manusia adalah makhluk yang kecil,
Tetapi Tuhan membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan di ayat yang ke-7, pemazmur mengatakan, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Adik-adik, manusia diberikan kuasa atas ciptaan yang lainnya dan juga diberikan tugas untuk mengelola semua ciptaan Tuhan yang lain di atas muka bumi ini. Ada satu hal lagi, tujuan Allah menciptakan manusia hampir sama seperti Allah, yaitu agar manusia berkomunikasi dan menyembah Tuhan yang adalah penciptanya. Adik-adik, kita melihat di dalam Mazmur 8 ini, manusia yang begitu kecil, tetapi juga manusia yang adalah makhluk yang mulia. Hal berikutnya yang kita pelajari dari penciptaan manusia adalah manusia diciptakan ex nihilo, yang berarti dari tidak ada menjadi ada. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan Allah menciptakan manusia. Jadi, manusia diciptakan oleh Allah, bukan terjadi secara kebetulan seperti yang dipercaya oleh orang-orang yang menganut teori evolusi. Teori evolusi tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan manusia. Teori evolusi percaya bahwa kehidupan dimulai dari satu sel yang kebetulan ada, lalu berkembang menjadi makhluk hidup yang lain yang lebih kompleks. Dan salah satunya kebetulan menjadi manusia. Teori evolusi sangat bertentangan dengan Alkitab. Hal yang berikutnya yang membuat manusia sangat spesial adalah Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam debu dan tanah sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah debu tanah. Tetapi karena adanya nafas Allah, maka manusia menjadi hidup. Dan hidup manusia adalah kekal, karena Allah yang menghembuskan nafasnya kepada debu tanah itu adalah kekal. Apa yang bisa kita pelajari dari Kejadian 2 ayat yang ke-7 ini? Yang pertama adalah manusia berasal dari debu dan tanah. Debu tanah adalah sesuatu yang hina, yang tidak berharga. Dan debu tanah itu baru menjadi makhluk yang hidup yang berharga setelah Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam debu tanah itu dan menjadi manusia. Kita berasal dari debu dan tanah, seharusnya membuat kita ingat akan kerendahan kita. Namun, kerendahan itu bertemu dengan kemuliaan Allah, yaitu nafas Allah sendiri. Adik-adik, tubuh fisik manusia dapat rusak, dapat hancur. Kita bisa meninggal, dan tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tetapi, jiwa manusia tidak dapat musnah karena berasal dari nafas Allah yang kekal. Hal ini mengingatkan kita bahwa akan ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan yang fana di dalam dunia ini. Hal berikutnya adalah ketika manusia merasa rendah diri, ingatlah pada dirinya ada unsur kemuliaan Allah. Adik-adik, berapa banyak dari kita yang merasa minder? Aku kurang tinggi, aku kurang pintar, aku kurang cantik atau ganteng. Adik-adik ingat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Kita tidak boleh minder, tetapi pada saat yang bersamaan, jika kita merasa sombong, jika kita merasa mampu, jika kita merasa pintar dan sebagainya, ingatlah bahwa pada dasarnya kita ini berasal dari debu dan tanah. Adik-adik, kita sudah membahas mengenai manusia yang adalah I, istimewa, M, makhluk mulia, dan juga E, ex nihilo, di mana manusia diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah saya sudah bersyukur atas keberadaan saya sebagai ciptaan yang istimewa, mulia, unik, dan ajaib? Dan apakah saya sudah bersyukur
atas keluarga di mana Allah menempatkan saya di tengah-tengahnya, dan juga apakah saya sudah menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Tantangan untuk kita sebagai anak-anak yang hidup di zaman modern ini adalah kita seringkali memakai kata-kata kasar untuk memanggil orang lain. Hal ini tentunya bertentangan dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kata-kata kasar yang kita gunakan untuk memanggil orang lain menyebabkan orang lain menjadi rendah diri dan tidak lagi menghargai dirinya sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga. Oleh karena itu adik-adik, Kak Thomas mengajak kita semua untuk menghargai orang lain sebagaimana Tuhan sudah menghargai diri kita, manusia ciptaan Allah yang mulia dan berharga. Ayat hafalan untuk kita hari ini diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman-Mu hari ini mengajarkan kami betapa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami boleh menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, kepada kami sendiri dan juga kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.